Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Rabu 24 September 2025. Wall Street koreksi tipis nih dari all time high. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua gara-gara pidato ketua The Fed, Jerome Powell, yang sangat hati-hati kemarin nih. Ditambah lagi ada pernyataan mengejutkan dari Donald Trump tentang Rusia dan NATO. Dari kebijakan ekonomi US hingga update geopolitik, hari ini kita akan bedah berita-berita terpenting hari ini. Jerome Powell baru aja selesai pidato, dan pasar langsung bereaksi negatif. Kenapa nih? Karena Powell tidak memberikan petunjuk jelas soal apakah mereka akan memotong suku bunga di bulan Oktober atau enggak. Padahal, minggu lalu The Fed sudah memotong suku bunga 1/4 poin dan berencana memotong 2 kali lagi tahun ini. Powell bilang kebijakan moneter mereka saat ini masih modestly restrictive atau sedikit ketat. Dia juga menekankan adanya two-sided risks. Ini artinya The Fed menghadapi dilema. Yang pertama, kalau mereka terlalu cepat memotong suku bunga, inflasi bisa bangkit lagi. Kalau mereka terlalu lama menahan suku bunga tinggi, kondisi pasar tenaga kerja bisa terus melanjutkan pelemahan yang udah terjadi selama 4 bulan terakhir. Jerome Powell mengakui pasar tenaga kerja sudah melambat dan perekonomian moderat, tapi dia tetap tidak mau terburu-buru. Powell juga tegas bilang bahwa The Fed tidak pernah mempertimbangkan tekanan politik dalam pengambilan keputusannya. Sementara itu, di dalam The Fed sendiri, para pejabat juga terpecah nih. Gubernur Bowman mendukung 3 kali pemotongan suku bunga untuk 2025, tapi Presiden Fed Atlanta Bostic justru khawatir akan ada lebih banyak inflasi. Ketidakpastian dari The Fed inilah yang membuat saham-saham terutama di sektor Big Tech seperti Amazon dan Nvidia langsung koreksi. Terus kita lanjut ke berita yang kedua. Beralih ke ranah geopolitik, Donald Trump membuat pernyataan yang cukup kontroversial mengenai konflik Rusia dan Ukraina. Melalui Truth Social-nya, dia bilang Ukraina berada di posisi yang bagus untuk menang dan mendapatkan kembali seluruh wilayahnya. Menurut Trump, Rusia sedang mengalami masalah-masalah ekonomi besar, dan militernya terlihat seperti a paper tiger atau harimau kertas karena tidak bisa menyelesaikan perang dengan cepat. Yang paling mengejutkan adalah komentarnya soal NATO. Trump berpendapat bahwa negara-negara NATO harus menembak jatuh pesawat Rusia jika masuk ke wilayah udara mereka. Namun, dia kemudian mengklarifikasi dengan kata-kata "it depends" atau "itu tergantung". Di akhir pernyataannya, dia juga mengucapkan harapan semoga kedua negara baik-baik saja sambil mengatakan US akan terus supply senjata ke NATO. Jadi, dari Wall Street yang koreksi karena pidato Powell hingga Eropa Timur yang makin tegang dengan pernyataan Trump, jelas bahwa ketidakpastian mulai muncul lagi ke pasar global. Jadi gimana nih menurut kalian? Apa dampak dari semua ini ke investasi kita? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terus kita lanjut ke data ekonomi hari ini. Nah, untuk data ekonomi kemarin, ini gue sempat kaget ya. Ternyata di jam 8.50, US Presiden Trump itu juga ada speaks ya. Sebelumnya nggak ada, ternyata ada. Terus kemarin juga ada data-data soal PMI, Manufacturing PMI, Composite PMI, dan Services PMI. Ini semua datanya itu menunjukkan pelemahan, tapi pelemahannya itu hanya sedikit aja nih. Dia angkanya masih di atas 50, so untuk perekonomian US, di bidang perindustrian dan di bidang jasa itu masih oke. Tapi ada pelemahan sedikit kayak gitu ya. Terus untuk hari ini, jangan lupa kita ada new home sales, ini yang month over month sama di bulan Agustus ini. Di angkanya sih ada penurunan kecil, tapi nanti kita lihat aja datanya seperti apa. Terus ada juga crude oil inventories, ini lebih mempengaruhi harga minyak sebenarnya, tapi juga mempengaruhi kekuatan US dollar. Jadi nanti kita lihat aja datanya seperti apa. Terus untuk key eventnya sebenarnya ada di besok ya. Ini besok ada key event banyak banget, ada continuing jobless claims, ada core PCE, terus ada GDP, initial jobless claims. Jadi perlu hati-hati untuk besok di jam 7.30 malam. Sama key eventnya juga ada lagi di hari Jumat. Ini ada core PCE dan PCE. Ini adalah data inflasi yang paling dipantau sama The Fed nih. Jadi kita perlu lihat gimana untuk data rilisnya. Seperti itu ya untuk ekonomi kalender. Kita lanjut ke Fed Watch Tool. Nah, untuk Fed Watch Tool ini ada kenaikan nih untuk probabilities The Fed akan memangkas suku bunga. Jadi yang tadinya 89,8% itu naik ke 93%.
So untuk probabilities menurut gua nggak terlalu ada perubahan signifikan, tetap untuk probabilitasnya akan ada tambahan pemotongan suku bunga nih. Tapi nanti kita perlu lihat juga untuk data-data yang keluar berikutnya. Untuk di Oktober itu akan ada pemangkasan suku bunga 25 basis point, dan di Desember itu ada pemotongan suku bunga lagi 25 basis point. Tapi probabilitasnya menurun nih, yang di Desember itu turun jadi 77%. Ini kita perlu pantau terus karena ini angkanya fluktuatif nih. Kayak gitu untuk FedWatch tuh. Kita lanjut ke Farsight. Nah untuk Farsight di hari Senin kemarin ini ternyata di Bitcoin ETF flow-nya itu ada outflow nih. Outflow-nya lumayan gede di angka 363,1 juta dolar. Ini paling besar itu outflow-nya dari Fidelity. Fidelity itu outflow sebesar 276,7 juta dolar, dan dilanjutkan sama outflow dari ARK Invest nih, 52,3 juta dolar. Ini lumayan gede ya untuk outflow-nya, tapi memang outflow-nya itu nggak sebesar inflow-nya di minggu lalu. So, masih bisa kita bilang oke-oke aja nih. Tapi di tanggal 23 September, ini ternyata ada outflow juga nih sebesar 106,3 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock. Jadi nanti kita tunggu aja untuk datanya BlackRock, semoga dia ada inflow ya. Soalnya dari kemarin itu BlackRock sama sekali belum ada jualan nih, kecuali tanggal 5 September ini kan udah lama banget nih. Selebihnya BlackRock itu antara beli inflow gede atau dia nggak melakukan transaksi sama sekali. So bisa dibilang untuk inflow-nya ETF ini masih bergantung sekali ke BlackRock nih. Kayak gitu untuk ETF flow Bitcoin. Coba kita lihat ke Ethereum. Nah untuk Ethereum ini ETF flow-nya itu bisa dibilang sama ya kayak Bitcoin. Itu kemarin tanggal 22 September itu ternyata outflow nih 76 juta dolar nih. Tapi bisa dibilang ini outflow-nya kecil. Terus dilanjutin outflow-nya di tanggal 23 September sebesar 140,8 juta dolar. Ini masih excluding BlackRock. Jadi nanti kita tunggu ketika datanya BlackRock itu udah keluar, semoga ada inflow ya. Soalnya ini ETF-nya Ethereum dari kemarin lumayan meresahkan ya. Dia outflow kecil-kecil, terus inflow kecil, outflow kecil. Jadi kayak money flow-nya emang belum masuk aja ke Ethereum gitu. So nanti kita bahas ketika data-datanya ini udah keluar lagi nih. Terus kita lanjut ya ke pembahasan. Kita mulai dulu dari US 500 kali ya. Oke, untuk US 500 ini gue bahas aja secara singkat. Sebenarnya secara struktur itu still oke ya. Coba kita lihat dulu dari 1 hour-nya. Karena dia dari kemarin naik kenceng, cepet gitu ya naiknya, terus dia nggak ada pullback sama sekali. Ini di 1 hour-nya dia baru aja melakukan pullback dan dia udah retest nih ke demand 1 hour-nya. Per sekarang sih ada indikasi dia ada pemantulan ya, tapi kita perlu lihat juga untuk reaksinya pada saat New York Session ya. Karena pada saat Asian Session sama London Session itu volumenya nggak terlalu besar. So kita perlu lihat pada saat New York Session, apakah demand 1 hour ini bisa menahan pergerakannya US 500 itu tetap bullish. Seperti itu ya. Selebihnya di 4 hour-nya itu still bullish, dia belum melakukan pullback sama sekali. Ini masih demand-nya itu masih di sini untuk 4 hour. Gimana dengan daily-nya? Nah, untuk daily-nya dia still strongly bullish nih. Dia one push ke atas, belum ada pullback sama sekali. Untuk demand daily-nya ada di sini dan dia bisa dikatakan masih strongly bullish. Gimana dengan weekly-nya? Nah, untuk weekly-nya dia masih bullish juga ya. Bener-bener strong gitu. Pergerakan saham US tuh nggak ada turunnya sama sekali di weekly time frame. Jadi kita bisa pantau terus, dan seperti yang gua bilang kemarin juga, korelasi sekarang US 500 sama Bitcoin itu negatif ya. Jadi kayak US 500-nya itu naik terus, tapi Bitcoin-nya malah konsolidasi atau cenderung turun gitu. Jadi kita lihat aja gimana pergerakannya ke depannya. Kayak gitu untuk US 500. Terus kita coba lanjut ke DXY. Nah, as you can see di DXY itu weekly-nya itu still bearish ya. Dia masih bearish dengan supply terakhirnya di sini. Dia breakout structure-nya itu semenjak di sini nih. Kayak gitu untuk DXY. Dan kalau misalnya kita lihat di daily-nya itu sebenarnya juga bearish gitu. Karena bisa dilihat di sini dia sempat bullish di sini, MSS to bullish, terus MSS to bearish lagi, dan per sekarang daily-nya itu still bearish. Tapi kabar yang lumayan meresahkannya dia itu ada pemantulan ya di sini. As you can see di sini dia ada pemantulan, ada pullback gitu. Ini pullback-nya disebabkan oleh trendline ini nih. Kalau misalnya kita balik lagi ke weekly. Nah, trendline ini trendline yang tercipta dari 2014 nih. Dia menjaga kekuatan dolar itu terus naik, dan dia mantul lagi ke trendline ini, dan dia sekarang lagi ada di trendline ini. Harapannya dia bisa breakdown ya dari trendline itu supaya kita dapat konfirmasi bahwa US dollar itu benar-benar melakukan pelemahan. Dan karena korelasinya negatif sama Bitcoin, harapannya bisa membuat Bitcoin itu mengalami kenaikan dari sini gitu. Per sekarang untuk 4 hour-nya coba kita lihat 4 hour-nya ya.
Nah, untuk 4 hour-nya itu dia still bearish, dia itu lagi retest nih ke supply 4 hour-nya. Bisa dilihat di sini. Ini kan supply 4 hour. Dia udah mencapai ke supply 4 hour ini walaupun tipis ya. Ini tipis tapi dia ada rejection dari sini. Kenapa gue bilang ada rejection? Lihat di sini, ini kan candle hijau terakhir nih yang menjadi mother candle-nya. Dia closing dikit di atas, tapi nggak sampai atas banget. Terus dia closing di bawah candle hijau ini. So, bisa dibilang dia udah valid melakukan rejection dari sini. Harapannya dari sini dia bisa menciptakan lower low gitu. Kayak gambar yang gue gambar kemarin ini. Dia bisa aja rejection dari sini, terus habis itu melakukan pemantulan untuk membuat lower low lagi gitu. Per sekarang still good. Untuk DXY kita bisa ekspektasi dia untuk turun lebih bawah lagi ya. PR utamanya dia nggak boleh closing di atas supply 4 hour ini ataupun di atas supply daily ini. Karena kalau misalnya dia closing di atas supply-supply ini, itu lumayan buruk ya untuk market crypto. Soalnya DXY-nya itu secara daily, 4 hour dan 1 hour itu back to bullish nih kalau dia closing di atas ini. So harapannya dia jangan sampai closing di atas supply-supply ini ya. Kayak gitu untuk DXY. Gimana dengan 1 hour-nya? Oke. Nah, untuk 1 hour-nya as you can see dia juga still bearish ya. Ini adalah pullback terakhir untuk 1 hour. Ini one push ke bawah dan dia lagi ada di supply 1 hour-nya. Per sekarang kita bisa lihat di sini dia ada rejection ya untuk supply 1 hour-nya dan dia berhasil untuk mempertahankan struktur bearish-nya. Harapannya dia bisa langsung turun menembus support ini nih. Kayak gitu untuk DXY. Terus kita lanjut ke pembahasan Bitcoin dominance. Nah, untuk Bitcoin dominance ini sama nih. Kurang lebih sama ya sama DXY. Jadi kita mulai dulu dari daily-nya. Nah, as you can see di sini daily-nya itu sebenarnya still bearish ya. Dia udah break of structure di sini, ini break of structure dan dia sekarang abis retest nih ke supply daily ini. Harapannya sih dia bisa melakukan penurunan ya dari sini. Tapi karena ini Bitcoin dominance, bisa aja ketika Bitcoin rally gitu ke atas, Bitcoin dominance-nya itu juga bisa naik karena menandakan bahwa money flow emang lagi masuk ke Bitcoin. Per sekarang sih still good ya. Untuk daily-nya itu still bearish, dia belum mampu untuk closing di atas supply daily ini. Jadi kita pantau terus untuk Bitcoin dominance. Terus gimana dengan 4 hour-nya? Nah, untuk 4 hour-nya itu strukturnya itu still bullish ya. Dia baru melakukan market structure shift di sini. So, untuk Bitcoin dominance itu dia udah jadi bullish nih. Terus gimana dengan 1 hour-nya? Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia udah bullish juga nih. Bullishnya itu semenjak di sini nih sebenarnya. Semenjak di sini. Karena 1 hour-nya udah sempat bearish di sini. Di sini dia sempat bearish, terus dia market structure shift lagi di sini. So, untuk 1 hour-nya itu juga bullish ya. Harapannya sih dia bisa breakdown dari sini. Kalau misalnya dia breakdown dari sini bagus. Jadi ada skenario pertama dia breakdown dari sini untuk menciptakan lower low, tapi ada skenario dia juga bisa breakout dari sini. Kalau misalnya dia breakout dari supply ini, gue ekspektasinya dia bisa mencapai ke SNR weekly di atasnya. SNR weekly ini lumayan penting ya, karena SNR weekly ini yang menjadi indikasi altcoin season di cycle sebelumnya. Nah, lihat di sini ya, dia menjadi support yang menahan pergerakan Bitcoin dominance. Di sini dia hanya konsolidasi, kemudian altcoin season kayak gitu. Kayak gitu untuk Bitcoin dominance, kita harapannya di sini dia memang ada konsolidasi dulu, tapi harapannya dia bisa melanjutkan penurunan ke bawah, kayak gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin secara weekly still oke ya. Kita langsung aja lihat ke time frame daily dulu nih. Nah, untuk time frame daily, di sini kita bisa lihat ya, dia lagi ada di SNR yang lumayan penting. Kemarin gue juga udah proyeksiin dia bisa aja retest ke SNR ini. Dan kalau misalnya dia retest ke SNR ini, mungkin aja dia bisa retest ke SNR ini juga nih. Karena di sini level yang lumayan penting gitu. Secara daily sih Bitcoin itu still bullish ya. Demand daily-nya itu masih jauh banget. Tapi demand daily ini udah pernah di retest. Kalau misalnya dia turun lagi sampai ke demand daily ini, itu adalah sign yang lumayan buruk ya. Karena kita tahu nih bahwa demand daily ini nggak mampu menciptakan higher high dari sini, kayak gitu. So, kita pantau terus, semoga dari sini dia bisa menciptakan pemantulan dan dia creating higher high dari sini, kayak gitu ya. So, skenario-nya ada dua, kalau misalnya dia sampai sini, tembus SNR ini, dia bisa mencapai ke demand daily lagi, tapi kalau dari sini dia ada pemantulan, dia bisa menciptakan higher high lagi nih. Tapi mungkin aja dia bisa ketahan di SNR ini dulu, harapannya dia bisa ke take out dulu ya. So, nanti kita lihat aja price action-nya ketika udah mencapai ke SNR ini. Kayak gitu untuk Bitcoin. Coba kita lihat ke 4 hour-nya. Nah, as you can see di 4 hour-nya itu dia still bearish ya. Dia baru aja MSS di sini dia udah breakdown dan sekarang lagi konsolidasi di sini nih. Kayak gitu untuk Bitcoin di 4 hour nggak ada yang bisa gue bahas. Dia juga belum melakukan pullback sama sekali ya. So, it's still ranging di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini, dia kan ada candle merah nih, gede. Dia ada closing di sini dan sekarang masih bermain di dalam candle merah ini. So, kita masih perlu hati-hati untuk di time frame 4 hour-nya. Gimana dengan 1 hour-nya?
Oke, 1 hour-nya itu dia terakhir pullback-nya itu di sini nih. Dia masih belum creating lower low dan dia belum melakukan pullback juga nih. Untuk pullback terakhir itu ada di sini. Ini pullback terakhir, tapi dia belum menciptakan lower low. So ini kita belum bisa mindahin supply 1 hour-nya. So untuk supply 1 hour-nya itu masih di sini. Kecuali dia breakdown dari sini. Kalau dia breakdown dari sini nih, kalau misalnya dia breakdown dari sini, closing 1 hour di bawah sini, baru kita bisa pindahin untuk supply 1 hour-nya itu ke sini. Kayak gitu ya. So, untuk 1 hour itu still bearish, harapannya dia bisa mantul dari sini, tapi lebih bagus lagi kalau dia creating struktur kayak gini nih. Dia sweep dulu, closing di bawah sini, terus habis itu closing bikin higher high, baru dia naik gitu. Akan lebih bagus kayak gini ya. So, kita bisa bilang untuk MSS-nya ada di sini. Kalau misalnya strukturnya masih kayak gini, ini nggak terlalu strong ya. Kenapa gue bilang nggak terlalu strong? Karena ada supply di sini nih. Karena supply-nya belum berpindah. Kecuali supply-nya udah berpindah ke sini, kita nggak perlu terlalu khawatir sama supply 1 hour ini. Kayak gitu untuk Bitcoin di time frame 1 hour. Terus kita lanjut ya ke Ethereum. Gimana nih Ethereum? Nah, as you can see, Ethereum masih struggling parah ya di demand daily ini. Nah, kayak yang gue bilang tadi, ini kan kasusnya sama nih sama Bitcoin. Dia sama-sama abis retest ke demand daily, dia mantul kenceng, terus dia balik lagi gitu ke demand daily ini. Dan ternyata low yang tercipta setelah dia retest demand daily yang kemarin nih, yang di sini, itu ketembusnya tuh ketembus dalam gitu. Terus sekarang lagi konsolidasi. Ini sebenarnya sign yang kurang bagus ya. Kenapa? Karena demand daily ini itu udah pernah di retest gitu. Dan sekarang kita lagi bermain di dalamnya. Harapan gua sih dia jangan sampai closing di bawah demand daily ini. Kalau misalnya dia closing di bawah demand daily ini, itu bisa mengakibatkan harganya Ethereum itu bisa turun lebih jauh lagi gitu. So, kita lihat aja gimana reaksinya di lower time frame-nya nih. Ketika ada di dalam demand daily ini. Kalau misalnya lower time frame-nya itu berhasil MSS ke bullish gitu, kita baru bisa lumayan tenang gitu. Tapi kalau lower time frame-nya still bearish, kita bisa expect Ethereum itu bisa creating lower low lagi kayak gitu ya. So, untuk daily-nya itu still bullish. Coba kita lihat dulu ya. Daily-nya still bullish, dia belum ada MSS sama sekali. Tapi kita bisa expect harganya itu membuat lower low dulu sih. Mungkin sweep dulu ke sini, baru dia creating higher high lagi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dalam Elliott Wave Theory itu ada yang namanya correction wave. Correction wave itu dia A, B, dan C. Dan C wave itu biasanya cenderung lebih bawah daripada A wave-nya gitu. Tapi bisa juga flat correction sih. Jadi nanti kita lihat aja dari market structure-nya ya. Kayak gitu untuk Ethereum di daily-nya. Coba kita lihat di 4 hour-nya ya. Nah, untuk 4 hour ini gue ada tandain juga supply 4 hour, tapi ini bisa dibilang internal. Jadi kita lihat aja dari struktur eksternalnya ya. Untuk 1 hour-nya sih supply-nya di situ dan dia confluent sama SNR nih. Di 4 hour-nya itu dia still bearish, dia belum melakukan pullback sama sekali. Dia masih inside bar aja di sini dan dia masih konsolidasi ya. Jadi nggak perlu buru-buru. Kalau misalnya dia sampai sini mungkin ada rejection ya. Kalau misalnya dia sampai sini dia mungkin ada rejection, sampai sini mungkin ada rejection. Jadi kita perlu lihat ketika Ethereum sampai ke area-area krusial ini gitu. Untuk sekarang sih biasnya masih bearish ya, karena internalnya itu bearish. Tapi tetap balik lagi harapan gua dia bisa tetap mempertahankan demand daily ini kayak gitu. So seperti itu untuk Ethereum. Kita lihat nanti pergerakan di hari-hari berikutnya. Terus gua pengen bahas soal altcoin yang lagi booming banget nih hari-hari belakangan ini. Kita lihat dari Aster. Aster ini adalah altcoin yang mirip sama Hyperliquid ya. Jadi dia itu koin yang baru aja di-endorse sama CZ. CZ kan kita tahu foundernya Binance. Dia itu bisa dibilang influencer kripto lah. Jadi influence-nya CZ ke market kripto itu sangat besar. Makanya ketika dia endorse koin ini, itu naiknya itu gila banget. Kalau misalnya kita lihat nih dari sini, dari 1,1 sebenarnya rilisnya bukan 1,1 ya. Coba kita lihat yang lebih lengkap. Nah, di sini nih. Ini sebenarnya rilisnya di bawah sini lagi, tapi kita pakai chart ini dulu ya. Kalau dari sini 0,58 ke $2 itu naiknya udah 255% nih. Jadi kita perlu hati-hati karena koin ini udah naik lumayan kenceng gitu. Coba kita bahas dari time frame 4 hour-nya dulu. Untuk 4 hour-nya dia still bullish ya. Ini bisa dibilang dia lagi ongoing breakout dari sini. Kalau misalnya dia berhasil untuk break of structure, demand 4 hour-nya itu bisa kita pindahin ke sini nih. Ini adalah demand 4 hour terakhir. Coba kita lihat dari 1 hour-nya. Gue nggak bahas dari daily dan weekly ya, karena ini koin baru, nggak ada datanya. Jadi kita pakai datanya 4 hour, 1 hour, dan 15 menit aja. Untuk 1 hour-nya itu dia demand-nya itu ada di sini nih. Dia sejalan sama 4 hour-nya. Dan untuk resistennya ada di sini. Ini kita bisa taruh resistennya karena dia udah melakukan pullback nih di sini. Kayak gitu ya.
Kalau misalnya dia breakout lagi dari sini, baru kita bisa pindahin demand 1 hour-nya itu di sini. So untuk sekarang demand 1 hour-nya belum berpindah ya, karena dia belum breakout kayak gitu. Ini sebenarnya 4 hour-nya juga masih belum valid, soalnya dia belum closing di atas resisten ini. Jadi kita tunggu aja apakah breakout ini valid apa enggak kayak gitu ya. So per sekarang still bullish, untuk Aster still strongly bullish ya. Jadi kita perlu hati-hati. Setahu gua Aster itu rilis harganya itu 0,1 0,2. Jadi coba kita tandain ya. 0,1 0,2 0,15 kali ya. Kita ambil tengah-tengahnya. Kalau misalnya gua ukur dari 0,15 ini ke harga sekarang itu naik 1300%. So gue ingetin lagi, jangan FOMO, kita perlu hati-hati banget nih. Karena once dia listing di exchange besar kayak Binance gitu, itu bisa jadi orang akan taking profit dan harganya Aster itu bisa kena selling pressure. Jadi balik lagi, kalau misalnya kalian mau investasi di Aster, kalian perlu hitung resikonya dulu nih. Karena resikonya itu bisa dibilang sangat besar. Kalau misalnya dia dari sini tembus demand 4 hour ini aja, itu turunnya 40%, dan ini juga nggak menjamin harganya Aster itu nggak bisa turun lebih bawah lagi gitu ya. Seperti itu untuk Aster, so be careful. Kalau misalnya kalian ada barang, congrats, kalian udah up lumayan kenceng. Gue pribadi jujur gue juga ada barang, gue udah beli Aster itu di 0,58an di sekitaran sini. Dan gue sendiri udah melakukan taking profit pada saat dia udah naik 100% gitu. Jadi gue jual di kisaran 1,2, itu gue jual 50%, dan sisanya gue masih maintain aja kayak gitu. So menurut gue nggak perlu FOMO ya, karena emang pergerakan cryptocurrency kalau misalnya di endorse sama orang penting gitu, sama influencer, itu pergerakannya akan gila seperti ini. So kita hanya bisa memanfaatkan momentum dan nggak perlu FOMO ya. Kayak gitu untuk Aster, so that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.